Pagi-pagi yang sahdu ini enaknya ngapain ya? Wah, misalkan ini jalan-jalan, enak banget. Telepon dari siapa nih? Wah, kebetulan Mas Wahid pasti ngajak dolan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har. Iya Mas Wahid. Di mana Pak Har ini? Posisi di mana Pak? Ini di Cakruk dekat rumah. Repot nggak Pak Har? Wah, kebetulan ini pengennya sih dolan hari ini Mas Wahid. Wah, cocok Pak Har. Saya juga mau main. Apalagi kan sekarang udah mulai musim durian toh Pak hari ini Pak. Mau jalan-jalan ke kebun durian gitu loh Pak, makan-makan durian. Sangat cocok, bulannya ini pas Januari, ini panen raya. Saya punya teman di Mojogedang, Pak Eko Sugeng. Apa kita ke sana aja yuk? Pak Har sudah punya kenalan? Sudah dong, sananya duriannya enak dan mantap, besar-besar kali. Siap gas, saya jemput Pak Har. Oke Mas Wahid, ditunggu. Siap, ditunggu dulu Pak Har, pokoknya saya siap-siap dulu. Siap. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak ini dapat dolan, nanti kita bisa makan-makan durian bersama di sana. Wah, hari ini memang hari yang menguntungkan. Semoga Mas Wahid tidak lama nih ya. Wih, langsung ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat toh Pak Har? Cepat sekali. Ya, karena udah keburu pengen durian Pak Har. Betul, memang durian Mojogedang punya Mas Eko Sugeng ini memang nanti kalau kita lihat besar-besar, pokoknya enak deh. Wah, cocok Pak Har. Ini pokoknya langsung berangkat aja? Langsung aja. Ini kan Mbak persiapan dulu. Ya, helmnya sudah bawa belum tadi? Helm. Oke, ada Pak. Udah, ya, oke, siap. Helm khusus untuk iya, oke, jalan-jalan. langsung aja. Baik. Oke Pak Har. Ini topi saya taruh sini dulu ya. Oh, siap Har. Pak Har, berarti sudah tahu alamatnya kan ya? Sudah, tenang aja. Kita langsung menuju ke Mojogedang, Karanganyar, tempatnya Mas Eko. Baik, yuk Pak, naik Pak. Siap. Pelan. Jangan lupa Yuk, berdoa siap. Pak Har. Jangan Ya. lupa berdoa supaya Ya. kita nanti selamat sampai tujuan ya Pak Har ya. Iya. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki musim durian lagi nih ya. Nah, untuk hari ini saya dan Pak Haryanto akan menuju tempat perkebunan durian. Pastikan para pemirsa tetap bersama kami ya dalam program Mitra Tani. Sini Pak, lokasinya Pak Har. Iya, ini lokasinya Mas Eko Sugeng yang ada di Mojogedang tadi. Bisa kita lihat buahnya seperti apa. Baru datang juga ya Pak Har? Iya, kebunnya kan gede ini. Wah, luar biasa. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini sehat selalu ya. Dan hari ini kita mau jalan-jalan tentunya dengan Pak Haryanto. Dan spesial edisi kali ini kita mau jalan-jalan ke kebun durian ya Pak Har ya. Wah, mau tahu keseruannya seperti apa pemirsa? Tetaplah ikuti kita ada dalam program Mitra Tani. Pemirsa, lokasi yang akan kita kunjungi ini berada di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Kalau pemirsa tahu Pasar Mojogedang yang lokasinya dekat dengan kantor Kecamatan Mojogedang itu, silahkan pemirsa menuju ke arah Kerjo. Kalau nanti sudah sampai di daerah perkebunan karet, silahkan pemirsa ambil ke kanan. Nah, lokasinya berada di sekitar daerah situ.
Kalau pemirsa kesulitan, silahkan tanya ke warga sekitar kebun durian Mas Eko Sugeng. Insya Allah warga sudah paham lokasinya. Di lokasi kebun durian Mas Eko Sugeng ini mengembangkan durian varietas lokal pemirsa. Dan memang durian yang ada di sini hanya ada di Kabupaten Karanganyar, terkhusus daerah Mojogedang. Nah, sudah tidak sabar ya seperti apa rasanya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MTA TV. Oh, Pak Har, sudah tidak sabar ini mencicipi Pak Har. Nah, itu ada Mas Gondrong malah yang sering jualan durian Di kebunnya Mas Eko ini Mas ya Eko Pak Har ya. ini, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas, Ya, mau cicipi durian ini Mas. ya mari Pak, silahkan. Gih. Jenis durian apa Mas ini Mas di sini Mas? Ini di sini kita sediakan jenis lokal. Oh, lokal ya. Durian lokal. Durian asli wilayah sini yang pasti. Duriannya itu kalau asli sini yang lokal itu manis ada, pahit ada, legit juga ada. Waduh, Pokoknya rasanya udah rame nanti ya Mas ya. Cocok kalau udah di sini nanti Mas. Itu Pak Har ya. Kok Pak Har bisa kenal orang sini itu gimana caranya Pak Har? Ya, sama-sama petani pasti kenal lah ya seperti gitu itu ya. sama Mas Eko sama Mas Gondrong itu memang kita sering ketemu, sering ngobrol tentang durian ini Mas Wahid. Ya Mas, ini kan di sini banyak variannya ya Mas, kalau saya lihat ada yang kecil, yang besar juga. Ya. Rentang harga kalau misal kita mau beli di sini berapa saja ini Mas harganya? Kalau untuk harga itu kita jualnya itu variasi Mas. Kalau yang kecil, ini kecil tapi rasanya Dijamin perih. enak ya Mas ya? Bagus ini rasanya, enak. Kalau yang ini sama, ini juga enak, manis, pahit. Untuk sesi yang kecil, kita buka harga sekitar 20, 25 sampai 30.000. Oh, terjangkau termasuk ya Pak Har ya? Iya. Itu walaupun kecil kan kita tergantung dari barangnya Mas. Kalau barangnya mewah kan pasti juga walaupun sedikit, Iya. tapi kan Tingkat kepuasannya itu ya Mas jadi ya? puas. Iya. Ini yang kecil. Ya. Kalau yang tanggung Iya. ini sekitar berat 1,5 kilo. Kita ini jual sekitar kisaran harga 55.000. Dijamin Yang pokoknya tanggung. rasanya enak ya Mas pokoknya ya? Kalau untuk masalah rasa kita berani jamin Mas. Yang penting nanti kepuasan. Wah. Kepuasan pelanggan yang sudah Pelanggan yang jadi prioritas di sini Mas. Ya Pak Har, ini walaupun saya juga suka durian Pak, cuma pengalaman saya terus cara teknik-teknik memilih itu masih ya sulit apa ya, lemah itu loh Pak untuk milih durian ya. Itu sangat gampang sekali apalagi kalau sudah tahu bagaimana trik untuk memilih durian yang itu Iya. manis, gurih, legit dan sedikit pahit. Oh, gitu ya, loh. itu dia Pak. Gimana bagi tipsnya Pak Har? Yang pertama, kalau kita menginginkan ini kita pilih dulu ya. Ya Pak. Yang ini. Kenapa saya pilih ini? Kenapa Pak Har? Yang pertama, ini tangkainya ini besar dulu. Oh. Kenapa besar? Ini nanti dalamnya itu dagingnya pasti tebal seperti itu. Terus kalau memilih lagi, ini ada durian ya. Durinya. Durinya jangan pilih yang sejajar, malah yang amburadul seperti ini. Oh, kenapa? Ini nanti akan kita tahu hasil di dalamnya itu pasti manis dan legit seperti itu. Oh. Terus untuk memilih Bentuknya itu yang unik ya Pak? yang malahan ya? unik malahan. Terus untuk memilih lagi, ini sudah tua atau ini hanya disimpan jadi matang atau ini memang betul-betul sudah matang dan ini siap dimakan. Ini seperti ini. Duri-duri yang ada, Iya. ini hijau, kemudian pucuknya ini sudah coklat. Oh ini ya Pak ya? Iya, seperti Hijau, ini. sudah coklat Sudah ya? coklat. Oh. Lah, setelah itu baru kita cium. Oh. Kalau penciumannya itu menyengat, itu malah jangan. Oh, kenapa Pak Har? Kau malah jangan? Bisa saja itu sudah lama ataupun matangnya sudah terlalu matang. Tapi kalau itu baunya tidak ada, berarti itu belum matang.
kalau baunya itu sedikit harumnya Ya. tidak menyengat, ya ini seperti ini kita cium seperti ini. Iya. Nah, Ya, Ya. aromanya ada tapi tidak terlalu kuat gitu kuat, ya Pak. betul Ya? betul. Kalau nggak percaya nanti kita buka. Ya. Bagaimana cara membukanya? Mas Paket pasti juga belum tahu ini. Iya Pak Har, kok Iya. tahu aja ini ya. Saya itu bisanya cuma makan Pak Har ya. Iya. Coba kita buktikan apa yang saya omongkan tadi Iya, ya. Ini baik. kita buka hasilnya seperti apa. Nek memang betul langsung kita matangkan berdua. Siap, dan nanti kita kasih rating 5, bintang 5 ya Pak ya kalau di sini ya. Betul, iya. Kita harus ini ya. Kita harus pakai pisau. Kita harus tahu lingiran namanya. Oh. Lingiran harus kita tahu dari pangkal ini harus kita buka seperti ini. Ya harus tahu. Iya, ini. Yap. Baru kita buka. Pasti akan lebih gampang. Ini. Jangan sampai tangan itu kena durinya. Kalau kena durinya bahaya. Perlu Seperti itu. bantuan nggak Pak Har? Nggak usah, gampang. Waduh. Kalau sudah tahu Triknya tekniknya, insya Allah mudah. Ya. Ini. Betul-betul besar. Iya. Warnanya ini loh Pak, kuning kemasan ya. Kemasan, dan ini dagingnya pasti tebal. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat bersama dan langsung kita makan aja coba. Iya, ini coba. Pemirsa biar tahu dulu ya Pak Hari Iya, ini dia benar. durian yang ada di kebunnya Mas Eko Sugeng ini. Iya. Wow, bisa dilihat dan dari warna saya saja ini sangat menarik untuk kita nikmati. Dan tentu tadi disampaikan Mas Gondrong kalau pasti dijamin rasanya di sini itu nikmat, lezat, dan yang spesial itu manis, pahit. Ada pahitnya itu tadi ya Iya, Pak Hari. ada ya? legitnya juga. Wah, saya coba ya Mas ya. Ada. Iya. Ya mari. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Gimana Baru- Mas? Enak Super sekali. kan? Iya, Super Mas. sekali. Baru pertama kali saya merasakan durian yang seperti ini rasanya. Benar-benar apa ya? Kayak saya biasa bilang, manisnya itu nggak berlebihan, Ya. tapi ada sensasi yang benar-benar ini membuat kita kalau mau makanin nambah terus ini pasti. Betul. Dan sensasi pahitnya tadi loh Pak Har ya. Iya betul. Inilah durian lokal dari Mojogedang. Memang terkenal. Ini memang enak, gurih, legit, ada pahit-pahitnya. Ini yang dicari pemirsa ataupun ini yang dicari customer seperti ini. Iya. Ini dari apa ya Pak? Kalau bahasanya ini satu ruas ya Pak ya. Ini bisa dibilang isinya itu banyak sekali Pak Har. Ini satu ya. Ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Banyakan 3, 5 seperti itu. Dan ini tadi tebal-tebal juga ya Pak Har. Dan rasanya luar biasa. Iya. Buka lagi juga boleh ini. Pilihan Pak Har memang tidak salah ya. Iya. Tidak hanya di ini loh, kalau milih loh, tidak hanya yang sedang terus besar, yang kecil pun kita bisa kita bisa pilih yang nanti hasilnya kalau kita buka itu tidak rugi, tidak mengecewakan. Kadang orang customer itu datang, wah itu kelihatannya duriannya bagus, ternyata dibuka itu tidak ada isinya, bahkan itu tidak enak. Ini coba akan saya lihat. Ya. Ya ini bisa coba. Silahkan, ini Pak. akan kita lihat, kita buka lagi ya. Iya siap. Yang kecil juga nggak apa-apa. Di sini juga nggak masalah. Insya Allah aman. Wah. Ini lihat ini. Kalau durian yang sudah matangnya sempurna itu pasti bukanya juga mudah ya Pak Har? Mudah, iya mudah seperti ini. Wah, bener-bener ini Pak. Sempurna. Ini banyak sekali loh Pak isinya. Makanya ada cuma kecil ya Pak Har ya. Betul, maka trik-trik untuk memilih durian ini memang harus tahu dari awal. Kalau tidak tahu bisa kita kecewa. Mungkin para pemirsa di rumah juga sering ya Pak Har beli di pinggir jalan atau di lain tempat itu merasa wah duriannya tuh besar-besar Mas, tapi ketika dibuka rasanya anyep gitu ya bahasanya ya. Iya, karena tidak tahu bagaimana dari awal, dari tangkainya, dari durinya, terus dari aromanya, itu belum tahu. Tapi dengan kita
tadi kita kasih tahu tersebut, semoga nanti pemirsa juga akan lebih jeli untuk memilih durian yang pas itu seperti apa. Ini kita nikmati dulu Pak Iya. Arya. Kecil-kecil seperti apa rasanya? Iya, dirasakan lagi. Gimana Mas? Wah, nikmat sekali Mas. Emang apa semua durian yang di sini itu sudah berdasarkan pilihan untuk ke para pelanggan nanti yang terbaik itu ya Mas ya? Iya Mas. Yang jadi prioritas itu ya itu. Paling penting itu untuk pelanggan. Kita sediakan itu untuk pelanggan karena apa? Kalau duriannya itu nggak sempurna, kan kasihan gitu. Iya. Jadi di sini di tempat Pak Eko ini kita sediakan durian yang benar-benar sudah siap untuk dikonsumsi. Kita prioritaskan enak, lezat, pahit, pulen, di sini semua sudah ada. Dan terbukti pemirsa, 2 buah durian yang tadi udah buka ya Pak Har ya. Ini yang kecil tadi rasanya tetap luar tidak biasa. kalah dengan yang besar juga tadi. Iya, Bahkan benar. ini bisa dibilang sensasinya saya rasa berbeda ya Pak Har dari yang besar sama kecil. Tapi nikmatnya dari manis dan pahitnya itu tetap ada ya. Tetap ada. Iya. Setiap pohon punya ciri khas sendiri ya Mas ya memang ya. Iya benar. Setiap pohon beda-beda. Inilah ciri khas khusus durian Mojogedang Karanganyar seperti ini. Nah, ini ya. Dan pemirsa kalau mau mampir ke sini tentu harus apa ya? Tahu tanggal yang ini ya Pak Har Yang ya. pas. Ya, supaya nanti masih dapat stok yang banyak supaya tidak kehabisan juga ini Iya, ya. untuk biasanya di bulan Januari ini adalah panen raya untuk durian yang ada di Mojogedang ini. Iya, Mas. Tidak hanya di Mojogedang, bahkan di seluruh Indonesia, insya Allah di bulan-bulan Januari ini adalah panen raya. Oh ya. Mas Gondrong, di sini ada berapa pohon sebenarnya Mas yang di apa ya namanya? Jadi tempat untuk mensuplai durian yang ada di tempat Mas Eko, Mas? Untuk saat ini karena durian juga nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah untuk sesi Pak Eko sekitar 70 pohon. Oh, 70 pohon ya. Pohon itu super semua, duriannya kita pilih yang baik-baik semua. Oh, iya. Wah, kita main dulu ya Pak ya ke lahannya. Kita langsung ke kebun aja biar kita tahu bagaimana pembudidayaannya, terus bagaimana untuk menghasilkan hasil durian yang sudah kita lihat tadi, sudah kita makan tadi, seperti apa. Bisa kita langsung ke lahan aja Mas Wahid. Oh baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami ya tentunya dalam program Mitra Tani untuk dapatkan informasi terkait dengan durian lokal yang ada di Mojogedang. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kita nikmati dulu ini Pak ya. Iya. Ya Mas ya. Ya, mari Pak, kita mari nikmati Mas. dulu, ya. Mas. Ini salah satu kebun kami Mas. Pohonnya besar-besar ya Mas ya di sini ya Mas. Besar ini Mas. Mantap Oh, ya. Lama ini pohonnya ini. Oh, mungkin lebih dari 30-an tahun ya Mas ya. Ada Mas. Oh, dan Tahun lebih. luar biasa ya. Ternyata pohon-pohonnya bisa dibilang besar-besar dan kalau saya lihat ini termasuk sehat ya Pak Har ya. Ya, sehat seperti ini, pohon ini sehat, kuat, dan ini memang menghasilkan hasil yang memang luar biasa banyak juga. Buahnya juga terlihat sangat lebat ya hasilnya ya Mas ya. Betul, ya. Biasanya kalau satu pohon ini bisa mencapai berapa Mas buahnya? Kalau untuk satu pohon ini musim kemarin udah banyak banget kan Mas. Oh. Nah ini biasanya satu pohon itu sekitar 500 buah durian. 500, wah. 100 sampai 400. Wah. Bisa dihitung ini keuntungannya berapa ya? Kalau semisal 500 dikali di sini 25 saja ya Pak Har. Iya. Wah, banyak pokoknya Pak. Banyak 7,5 juta ya satu pohon. Termasuk bisnis yang menjanjikan juga ini ya. Iya. Ini perawatannya seperti apa Mas biasanya supaya bisa dilihat buahnya banyak terus gitu dan sehat-sehat ya pula ini Iya. Kalau untuk perawatannya? sesi perawatan kita di sini paling penyemprotan Mas. Oh, penyemprotan. Ya, penyemprotan. Oke. Biasanya pas apa Mas penyemprotannya? Penyemprotan dilakukan ketika buah durian itu sudah mekar dari
bunga, Mas. Oh. Dari biji bunganya itu. Iya. Berarti memang ketika sudah berbunga ya Mas ya ternyata ya. Ya, sudah berbunga nanti kita semprot itu sampai matang itu 3 kali penyemprotan. Oh, 3 kali. Ya. Berarti penyemprotannya ini rutin dilakukan ketika sudah berbunga yang banyak itu ya Mas ya? Ya, itu. benar Mas. Benar sekali. Kalau di sini tipe duriannya yang setahun 2 kali panen atau yang sekali panen Mas? Di sini 1 tahun sekali panen, Mas. Sekali panen ya. Ya. Wah, ada kendala sih tadi Mas? Kan saya bilang ini bisa dibilang lancar terus ya? Kalau Alhamdulillah Mas. Ya, lancar Mas. Dan kendalanya bisa diminimalisir ya Mas ya? Iya. Cuma mungkin tadi ya Mas ya, tadi dibilang kalau di sini tuh mungkin pada musim ini buahnya banyak, kemudian musim berikutnya itu berkurang drastis ya Mas hasilnya? Iya. Biasanya seperti itu. Kalau sudah full banyak Ya. itu nanti untuk tahun kedepannya itu biasanya berkurang. Oh, dari sisi Pak Har bagaimana melihat kondisi seperti itu? Apa yang harus dilakukan seperti Mas Gondrong di tempatnya Pak Eko ini? Itu sebetulnya tergantung pemeliharaan. Oh. Untuk tahun ke tahun itu malah sebetulnya bisa meningkat dari apa yang tahun sebelumnya. Hanya kita juga melihat iklim dan cuaca yang ada di daerah sini seperti itu. Untuk menghasilkan hasil yang itu optimum, hasil yang setiap tahun itu bertambah tentunya dengan pemeliharaan. Pemeliharaannya apa? Yang jelas itu pemupukan. 2 pemangkasan, 3 harus dalam pemeliharaan. Ketika itu duren itu sudah mulai berbunga sampai nanti panen. Nah, terus bagaimana caranya? Trik untuk menghasilkan hasil durian yang itu bagus, besar, manis, legit, dan juga sedikit pahit, tentunya untuk pemeliharaan pemupukan ini ada triknya. Untuk 1 tahun menuju ke durian yang itu bisa dihasilkan ataupun durian yang bisa kita nikmati. Untuk pertama setelah ini panen, ini panen selesai, itu ada pemupukannya. Bagaimana cara pemupukannya? Dari pohon itu kita tarik kurang lebih 50 cm, kita lubangi melingkar, itu setiap 1 meter kurang lebih lubangnya itu 30 cm, masuknya 30 cm, setiap 1 meter itu kasih NPK, pupuk organik, dan juga pakai dolomit. Berapa? Untuk pertama itu yang jelas untuk P-nya dulu ditinggikan, fosfatnya ditinggikan. Untuk 1 tanaman 1 meter persegi ataupun 1 meter dari yang sudah kita lubangi tersebut itu kurang lebih untuk NPK-nya itu 20 sampai 25 gram. Nah, terus untuk pupuk organiknya berapa? Untuk pupuk organiknya kurang lebih itu 20 kilo untuk 1 meternya. Lah terus untuk dolomitnya ataupun kapur itu kasih 10 kilo untuk tanaman untuk 1 meternya. Lah itu nanti akan diulangi ketika itu nanti akan berbunga. Akan berbunga kurang lebih 2 bulan sebelumnya itu kita pupuk lagi. Lah terus kalau tadi P-nya yang ditinggikan, ini K-nya yang dinaikkan. Untuk tinggi K-nya, P-nya sedang, N-nya itu rendah. Terus untuk pupuk organiknya itu sama, kapurnya juga sama. Setelah itu kalau itu sudah selesai berbunga, yang artinya itu sudah ada buahnya kecil. Kurang lebih itu 1 bola bimbong itu kita pupuk lagi. Kita pupuk lagi. Untuk masa pas berbunga jangan dipupuk. Malah jangan dipupuk. Itu nanti akan rontok, malah menggugurkan bunga. Kalau setelah itu nanti kasih lagi pupuk dengan K-nya juga tinggi, ditambah KNO3, CO3 itu nanti akan bisa menghasilkan hasil buah yang lebih bagus. Kemudian tadi yang dijelaskan Mas Gondrong,
ketika itu sudah berbunga, sudah ada buahnya, karena itu rentan terhadap hama, terutama adalah ulat penggerek. Tentunya ada 3 kali untuk penyemprotan, di awal, di tengah, dan itu sudah akan matang. Nah seperti itu. Nah terus kalau sudah kita tahu itu durian sudah besar dan durian itu kelihatan matang, itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali dengan dilihat di sana itu sudah berbeda. Untuk duriannya yang itu sudah hijau terus pucuknya sudah menguning, itu sudah dikatakan siap dipanen. Dan insya Allah dengan cuaca yang normal-normal itu panen durian akan melimpah. Ya, ternyata tipsnya seperti itu ya Mas. Iya. Ya. Semoga nanti bisa diaplikasikan dan tentunya untuk buahnya supaya tidak banyak yang berjatuhan dan panennya tetap bisa melimpah ya Mas ya. Iya. Kalau setiap musimnya itu ketika ada perubahan apa ya, mungkin dari panas ke hujan, itu mempengaruhi hasilnya nggak sih Mas kalau di sini? Kalau di sini juga mempengaruhi faktor alam. Iya. Yang pertama itu kalau musim hujan sangat deras, Iya. itu ya rasanya agak berkurang karena Kadar airnya tinggi ya. airnya tinggi. Iya. Tapi kalau cuacanya itu panas seperti ini udah panas, ini udah beberapa hari ini panas terus, ini dijamin durian itu udah matang semua. Rasanya dan Rasanya pasti udah sangat nikmat ya. ya. Oh, berarti kalau sekarang ada kurang lebih 70-an pohon, setiap hari rollingnya bagaimana Mas untuk perawatannya di sini? Untuk sesi perawatan di sini kan tenaga kerja juga nggak cuma 1, Ya. pasti ada 5. Nanti kalau misalnya kurang, nanti kita tambah pekerja lagi. Karena kebutuhannya banyak ya Mas Iya, ya. banyak pelanggan. Ya alhamdulillah untuk sesi ini pelanggan juga udah mulai banyak. Tadi ada di sana itu udah sore ya habis semua itu nanti udah. Iya, karena pasti banyak peminatnya ya Mas ya. Iya, Dan betul. dengan begitu dari duriannya yang rasanya begitu nikmat, lezat, pasti juga banyak. Kalau selama ini dari Mas Gondrong dan tim yang di tempatnya Pak Eko ini untuk perawatannya biasanya dimulai dari umur berapa Mas? Perawatan Pohonnya itu biasanya. Ketika penyemprotan itu? penyemprotan dimulai dari habis bunga itu paling sebesar buahnya sekelereng. Oh ya. Itu nanti kita semprot. Setelah itu kita tunggu penyemprotan lagi itu kalau sudah sebesar telur nanti. Ya. Sebesar telur itu kita semprot lagi. Ya. Kalau untuk yang sesi 2 kali itu nanti sudah kita lihat sudah baik perkembangannya, kita udah nggak nyemprot. Oh. Tapi kalau masih ulatnya itu bandel, ya terpaksa 3 kali kita semprot lagi. Berarti memang 3 kali adalah opsi terakhir ketika banyak insektisida yang ada di sana ya Mas ya? Ya, Oh, benar, Mas. Ya tentunya di samping juga penyemprotan insektisida untuk pemberantas hama, tentunya harus dikasih nutrisi. Ya. Agar apa? Buah yang ada itu akan tambah enak, tambah gurih, tambah lezat, dan ada pahitnya sedikit. Seperti itu Mas. Iya, rasanya itu yang dicari ya. Iya. Dan kalau di sini ya Mas, hama selain mungkin serangga, ada nggak sih Mas semacam tupai dan lain sebagainya? Ya ada Mas, karena di sini juga tempatnya deket sama pohon bambu, biasanya ada. Tetapi ya. Tapi kalau kan ada antisipasinya juga Mas. Oh, yang dilakukan seperti apa Mas? Nanti kita buat cara entah nanti bagaimana supaya tupai itu takut. Salah satunya kita kasih layang-layang atau orang-orangan nanti di atas pohon itu nanti. Oh, berarti seperti itu, Mas, mirip antisipasinya. juga kalau mengusir burung di sawah itu ya Mas ya? Ya betul Untuk Mas. menakut-nakuti hewannya ya. Nakut-nakutin. Ya, pemirsa tetap ikuti kita ya tentunya dalam program Mitra Tani untuk dapatkan berbagai inspirasi terkait dengan utamanya ada hari ini di durian. Tetaplah bersama kami di MTA TV.
Sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, kita sudah tahu bagaimana tadi kita melihat duren-duren yang ada di Mojogedang ini, betapa bagus, betapa banyak dan betapa suburnya duren yang ada di sini. Tentunya bagaimana cara pembudidayaan yang memang itu benar dan nanti akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Yang pertama tentang pembibitan. Pembibitan ini harus kita perhatikan karena apa? Ini nanti akan menentukan duren yang akan kita hasilkan nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Setelah itu dengan cara pemeliharaan, dengan pemeliharaan yang bagus, pemeliharaan yang sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, insya Allah nanti akan berhasil dengan cara menanam duren ini. Tentunya dengan pemupukan, pemberian obat dan juga pemeliharaan agar tanaman duren tersebut tidak kena hama penyakit. Setelah ini kita selesaikan semua, tentunya kita akan tinggal menikmati hasilnya. Seperti itu pemirsa, dan jangan lupa untuk penanaman duren ini tetap selalu harus jangan sampai merusak alam. Maka dari itu selalu dengan kaidah alam, dengan pupukan dengan cara organik, dengan pengobatan cara organik, maka alam ini akan tetap lestari. Asri juga ya Pak Har kalau main di kebun kayak gini ya? Iya pasti asik banget ini. Mas Gondrong pasti awet muda ya Mas? Wah, masih. Iya. Iya Mas. Lancar-lancar terus Pak ya Mas ya kalau di budidaya durian ini? Kalau untuk budidaya itu ya terkadang juga ada kendala Mas. Oh, gimana? Kendalanya pohon, dari antara pohon itu juga nggak ada yang berbuah. Oh, padahal yang lain berbuah kan? Oh iya Mas? Iya, yang ada yang tidak berbuah itu kenapa ya Pak kok bisa begitu Pak? Ya, itu yang pertama itu karena ada defisiensi nutrisi ataupun unsur hara. Iya. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu kurang pemeliharaan. Oh, Jadi iya. yang lain dipelihara, terus yang itu kurang pemeliharaan juga itu bisa tidak berbuah. Yang ketiga kalinya itu kurang adanya pemeliharaan di pemangkasan. Oh, Jadi iya. tanaman juga harus ada pemangkasan agar tanaman itu bisa berbuah lagi. Kadang untuk duren itu Mas, Oh ya gimana untuk Pak? tahun pertama ini buahnya banyak sekali. Untuk tahun depan bisa saja tidak berbuah sama sekali. Ini karena unsur pemeliharaan yang kurang seperti itu. Maka dari itu dari awal kalau sudah tahu seperti itu, ini yang pertama harus diperhatikan dengan nutrisinya ataupun unsur yang harus dimasukkan di tanaman itu. Oke. Yang kedua harus ada pemangkasan. Jadi jangan sampai nanti tanaman itu hanya untuk si daun saja, akhirnya lupa dengan pembuahannya seperti itu. Terus yang ketiga kalinya itu adanya mungkin panas yang lebih tinggi itu akan mempengaruhi biar nanti akan berbuah juga, karena tanaman ini juga adanya si perkawinan silang di bunga. Untuk itu biar tanaman ini bisa berbuah tentunya harus dirangsang dengan pembungaan yang memang itu harus dekat dengan duren yang lain. Berarti perawatannya ya Mas ya yang kurang mungkin ya Mas ya? Ya. Dan di sini Mas kok ya banyak juga ya yang belum masa matangnya tapi sudah berjatuhan gini ya Mas ya? Ini. Ya, ini kenapa ini Pak kalau bisa begini Pak? Nah, tadi Udah hampir tua ini sebenarnya iya, udah mau matang. betul. Tadi sudah saya katakan tentang pemeliharaan dengan adanya pemberian nutrisi ya. Oke. Jadi Iya. kalau ini belum masa matang kok sudah jatuh, berarti ini kurang penguat. Penguatnya apa? Ini unsur kalium ataupun K. Maka untuk pertama tadi harus dicas dengan unsur fosfat.
itu biar bunganya banyak, nanti hasilnya juga banyak. Lah terus kalau hanya P saja itu kurang, maka harus dikuatkan dengan kalium. Kalau di sini banyak KCl, terus ditambah lagi dengan adanya pupuk organik agar lebih kuat dan penyerapannya juga optimal, itu masuk di cover ataupun CA-nya seperti itu. Lah kalau sudah seperti itu, insya Allah dengan kejadian seperti ini tidak akan ada lagi. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, itu dia Mas ya. Kalau saya bilang eman-eman ya Mas, Eman-eman bisa sudah segini ya. Besarnya Sudah 25 30 itu. Iya. 30.000 melayang. Iya, ini dia. Dan kalau bisa dibilang biasanya di sini ada semacam pemilihan nggak sih Mas? Kalau buahnya terlalu banyak kemudian dipilih yang nanti mungkin bisa besar, atau memang dibiarkan saja sampai siapa yang nanti paling kuat lah gitu. Oh ya, kalau untuk itu nanti kan kita lihat duriannya itu waktu itu bergelombor atau tidak kan gitu. Kalau bergelombor terus ada yang mungkin bentuknya itu kurang sempurna lah misalnya, kita buang Mas. Kita prioritaskan satu, tapi nanti untuk sesi kedepannya itu kalau udah mateng bagus gitu. Oh, itu bagus ya Pak untuk tanaman ya, terutama untuk durian, untuk pemilihan seperti itu. Ya, untuk durian itu pas waktu berbunga banyak sekali di sini. Ya. Kita tidak bisa memilih di mana yang harus ini nanti dibuang atau tidak. Itu nanti akan ketahuan. Ketika itu bunga sudah ada buahnya kecil, itu nanti kita lihat itu ada ranting, misalkan yang rantingnya hanya 3 cm, itu kita buang. Terus ada gerombol di situ ada 16, kita cari dulu sampai 8. Kalau 8 ini kita lihat lagi satu gerombolannya, maka kita tahu kalau di atas sana itu kok hanya 22, kenapa? Ya ini memang dari 16 ke 8 kita pilih yang 2 saja. Karena apa? Yang 2 ini nanti akan bisa menghasilkan memang optimal untuk durian ini. Jadi nanti per gerombol itu hanya ada 2 juga dipilihkan dengan dahan ataupun ranting yang kuat di situ. Dengan ranting yang kuat tidak akan terjadi buah yang jatuh dengan adanya pemberian nutrisi yang memang tepat seperti itu Mas. Oh, ternyata memang harus ada pemilihan supaya nanti kita bisa dapatkan hasil yang terbaik ya. Iya, benar. Kalau yang di tempatnya Pak Eko ini semua matang pohon atau orang bilang diimbu itu Mas kalau di sini? Kalau di sini kita tetap prioritas untuk pelanggan matang dari pohon semua Mas. Oh, matang dari pohon semua iya, ya? Pohon matang dari pohon semua. Kita turunin itu juga nggak dijatuhin ke bawah. Sebenarnya ada tekniknya? Ada sebenarnya, tapi kalau di sini udah diambil soalnya Mas tadi. Ya biasanya berarti pakai tali dan lain sebagainya itu ya Mas, seperti yang di atas ini ya? Ya, kalau itu nanti sesi penurunnya itu pakai tali, nanti yang di bawah itu ada yang ngambil sendiri. Supaya mungkin buahnya tidak rusak itu ya Mas? Ya, satu itu tidak rusak. Dan karena pohonnya di sini bisa dibilang rantingnya ini kan banyak melebar ya Pak Hari ya. Dan semua di dahannya ini banyak buahnya juga, dan supaya aman dan supaya kita yang ada di bawah pohonnya tidak kena buahnya di tali ya Mas ya? Iya betul. Jadi guna tali itu yang pertama agar buah durian itu kan rentan terhadap pecah. Oh ya. Ya, crack itu ya. Nah, itu biar tidak crack atau tidak pecah, antisipasi itu di atas sudah ada tali di sana. Yang kedua, itu agar tidak mudah jatuh. Misalkan itu sana sudah mateng ataupun cepling dari pohonnya, itu tidak akan langsung jatuh, masih di atas, tinggal nanti gunting aja sudah enak. Terus setelah itu untuk memudahkan dari atas ke bawah itu untuk memanen sampai ke bawah itu tidak sampai jatuh ke tanah. Dengan demikian itu durian akan aman dan tidak akan busuk. Kalau tadi Mas Gondrong itu langsung dari pohonnya sudah matang, itu sangat bagus sekali. Apalagi nanti dari pohonnya sudah matang, nanti kalau memang itu kita lihat seperti apa yang sudah saya katakan, mungkin ditambah
2-3 hari itu tambah lezat sekali, Mas. Dan mungkin salah satu fungsinya juga supaya tidak dicuri orang ya. Ya, itu dia pemirsa informasi yang cukup bagus dan untuk sangat menginspirasi kita semua ya, supaya nanti kita bisa membudidayakan buah durian ini secara optimal dan nanti mendapatkan rasa yang nikmat. Untuk dapatkan informasi selengkapnya tetap ikuti kita ya dalam program Mitra Tani. Jangan ya salah. Teman-teman. Sahabatku, tentunya dalam pemeliharaan durian ini perlu dengan adanya pemeliharaan yang memang itu harus tahu dan harus mengerti. Kenapa? Dengan pemeliharaan secara berkala, yang pertama itu kita harus tahu bagaimana tanaman durian ini bisa berkembang, bisa hidup dengan baik. Tentunya yang pertama adalah kalau tadi sudah saya katakan pembibitan, bagaimana cara menanamnya. Dengan menanam durian ini dengan ukuran yang sudah kita tahu, tentunya umur kurang lebih mulai dari 6 bulan itu nanti kita tanam dengan jarak kurang lebih 10 meter. Setelah 10 meter persegi tentunya karena ini ada juga memerlukan air yang cukup, kurang lebih satu tanaman itu untuk tanaman durian antara 5-10 liter. Maka dari itu harus ada pemenuhan apa? Aerasi dan juga drainasi yang bagus agar pertumbuhan tanaman durian ini bisa terpelihara. Yang kedua, dengan adanya pemupukan yang itu juga sangat mempengaruhi karena apa? Tanaman durian ini perlu nutrisi yang memang itu dibutuhkan oleh tanaman agar nanti pertumbuhan dan juga nanti buahnya akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Yang ketiga, dengan pemeliharaan selain pemupukan tentunya dengan adanya pemangkasan ranting-ranting yang itu tidak bermanfaat, ranting-ranting itu yang sudah panjang yang kurang digunakan itu bisa dipangkas agar itu nanti akan menciptakan buah-buah yang kita inginkan, buah-buah yang besar, buah-buah yang memang itu enak bagi dikonsumsi oleh kita. Yang terakhir itu harus pemeliharaan dengan adanya hama penyakit. Bagaimana hama penyakit ini bisa tertekan? Tentunya kita harus selalu melihat bagaimana agar tanaman durian ini tidak adanya hama dan penyakit. Tentunya kita harus antisipasi. Kita obati dengan insektisida maupun yang lainnya agar tanaman ini bebas dengan hama penyakit, terutama di batangnya. Kalau itu sudah ada ulat penggerak, segera kita obati dengan insektisida. Ini ada penyakit jamurnya, fungisida harus masuk di situ. Kalau kita selalu melihat tanaman itu bagus, tentunya setiap kali, setiap hari harus kita pelihara dengan bagus dan baik agar hasilnya akan kita nikmati, hasilnya akan terus kita upayakan bisa lebih banyak dari tahun ke tahunnya. Nikmatin lagi ya Pak ya duriannya ya, setelah pas kita tadi lihat-lihat di kebunnya. Iya. Dan ternyata pohon-pohon di sini sudah tua-tua dan masih berbuah cukup banyak ya Pak Har ya. Iya, karena pemeliharaannya juga intensif seperti itu. Dengan pemeliharaan intensif tentunya akan menghasilkan hasil yang kita nikmati ini. Ya, kita ayo terus dilanjutkan aja, enak sekali ini. Saya sampai nggak bisa bicara Pak, karena rasanya ini betul-betul luar biasa ya. Walaupun ini durian lokal, tidak kalah dengan durian-durian yang
sekarang itu marak dari luar negeri. Ya, berbagai jenis ya Pak ya. Betul. Montong, Petruk, Bagong. Yang jelas ini adalah lokal dari Mojogedang. Dan kalahnya ini rasanya tidak kalah ya Pak Har ya. Betul-betul enak dan bisa kita nikmati bersama. Iya. Wah, kita iya Pak, silahkan. Saya pokoknya tidak ada puasnya kalau main di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Apa udah? Mas Eko. Oh, ini yang pilih kebunnya Mas Eko ini ya Pak Har Iya. ya. Meskipun raosnya durian asli lokal Sidoarjo ngadil Sidoarjo Mojogedang. Wah, Pak Har. Alhamdulillah luar Nikmat biasa, sekali. nikmat Iya. sekali. Iya. Manis, legit, gurih, ada bait-baitnya. Ini yang dicari oleh orang-orang yang memang ini penggemar durian. Hanya ada di sini ya Pak Har. Ada di semua Mojogedang. Wah, Ini contoh durian yang spesial Pak. Ini super, ini bijinya nggak ada. Oh, Ini iya, yang ada, dinamakan iya, sukun ya. Sukun, ya. Oh, sukun. Ini sukun, ini durian sukun asli Mojogedang. lokal ya, asli Mojogedang sukun. oh, nggak bijinya Iya. kecil sekali, Kecil bahkan tidak sekali. ada gizinya ya Mas ya. Ini Iya, bijinya seperti kecil. itu. Ini Iya. buat anak durian insya Allah puas. Pasti, pasti. Saya kalau ini kan pertama kali saya kesini ya Mas Eko ya. Siapa? Saya pengennya kalau bisa itu ada waktu kesini tiap hari, nikmatin durian yang ada di sini ya. Alhamdulillah. Karena ini rasanya itu tidak bisa kita dapatkan di daerah lain ini Mas. Nah, memang khas di sini ya, memang rasanya ini ya. Dan kalau matur suwun sangat datang Bapak Sedoyo sampun berkenan di kebun durian Mas Eko. Wah. Iya. Mugi dados rezeki lan berkah lan barokah. Iya. Amin. Amin. Kita juga terima kasih ini Mas sudah disajikan durian yang enak terus ya Mas ya. Betul, iya, iya. Ini sudah sejak kapan nih Mas kalau Mas Eko buat ini mengembangbiakan kebun duriannya? Kalau kilo itu baru sekitar 2 periode ini 2 kali. Oh, Dulu saya ikut Pak D, berhubung Iya. Pak D sudah almarhum, Ya. saya akhirnya buka sendiri di Napa ini. Ya, alhamdulillah sudah berkembang karena banyak marketing dan rekan-rekan, Iya. saudara-saudara yang datang ke rumah ini. Karena ada perbedaan dari lain yang lain, durian di kebun durian Mas ini. Eko. Wah. Punya ciri khas sendiri ya Mas Ceritanya ya. ada. Jadi buat pelanggan itu mintanya di pohon kita sendiri. Oh. Jadi nggak mau yang lain kalau ada yang jatuh di pohon kita sendiri. Mintanya di situ. Ya berarti yang kita kunjungi tadi ya Mas ya, pohonnya siap. yang sudah Pohon. tua itu tadi ya Mas ya. Ya, itu seumur bapak saya Mas. Itu ceritanya ya bapak pas di Bujangan udah menanam sebuah biji durian. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang bapak masih bisa menikmati hasil kebun sendiri. Dan itu buat pensiunan nanti tua dan Iya. buat anak-anaknya dan cucu-cucunya di tahun-tahun yang Selain dari keluarga, kita semua bisa menikmati ternyata Mas ya. Luar biasa. Ya Pak Arya, Iya, ini betul, betul. pasti warisan yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya Mas ya. Kalau ke depan ada rencana apa ya Mas ya? Nambah luas kebun lagi atau seperti apa ini di Mas Eko? ya saya ke depan ya minta doanya Bapak dan Mas semua, insya Allah ya pengembangan usaha durian ini dan kalau bisa punya kebun sendiri lebih lebar gitu aja dan buat pelanggan biar bisa langsung ke lokasi kebun durian Mas Eko. Jadi tidak cari yang lain karena sudah mantap di sini. Iya. Kalau kabarnya ya Mas ya, kalau mau ke sini itu kan pelanggannya sering kehabisan gitu ya. Itu berarti menandakan para pembeli itu banyak dan bisa dibilang stoknya masih kurang ini ya. Iya. Kalau kau ke sini mungkin bisa teleponan dulu Mas atau mungkin pesan-pesan dulu bisa? Ya ke sini karena kita keluarga itu punya rekan masing-masing, punya teman masing-masing, jadinya harus pesan dulu. Buat adik saya Hari, Ardi dan Mas Mali itu semua punya kontak nomor masing-masing, jadi harus pesan dulu. Ya. Mungkin boleh disampaikan kontak personnya dari Mas Eko sendiri atau dan juga alamat kebunnya ini supaya nanti para pemirsa yang mau datang ke sini bisa langsung berkunjung ke sini Mas Eko. Ini nomor WA saya 0821 385 21 mau apa? Ya, berapa Mas? 0821 385 11820. Wah, ya. Untuk alamatnya Sidoarjo RT 1 RW 8 Ngadirejo Kelurahan
Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Oh, berarti nanti pemirsa bisa pesan dulu lewat WhatsApp-nya Mas Eko ya. 0821 3851 1820 ya, itu dia pemirsa. Untuk yang ingin datang ke sini bisa konfirmasi dulu stoknya masih ada atau sudah diborong oleh para pembeli itu ya Mas Eko ya. Baik, dan mungkin supaya menghasilkan buah ini biasanya Mas Eko panennya ini di apa ya Mas ya, diimbu atau semua mungkin langsung habis itu Mas ya? Tidak, kami ambil durian itu dari pohon dikerek dengan tambang karena tidak sampai jatuh sampai tanah. Karena kalau jatuh ke tanah rasanya udah beda dan duriannya bisa rusak. Kita ikat di pohon dan nurunin sampai bawah itu pakai tambang. Oh, berarti menjaga kualitas yang penting ya Mas ya. Baik, kalau terakhir ini Pak Har, karena ya sudah lama ini kita kayak juga sebenarnya pengen terus di sini ya. Menikmati durian yang begitu enak. Tapi mungkin dari Pak Har terakhir ada pesan untuk para pemirsa dan mungkin yang ingin membudidayakan durian yang seperti halnya tempatnya Mas Eko ini supaya bisa panen terus, rasanya enak terus. Gitu ya, silakan Pak Har. Sahabat, ini adalah bentuk inspirasi kebun durian dari Mas Eko yang sudah kita lihat begitu besar hasilnya, tanamannya begitu subur-subur, hasilnya juga luar biasa. Tiap hari dari panenan Mas Eko ini habis semua tanpa ada penyimpanan, langsung habis karena tahu Mas Eko bagaimana cara membudidayakan durian yang baik dan bagaimana cara pembudidayaan durian yang benar. Untuk itu, sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, ini adalah merupakan inspirasi yang luar biasa. Mari kita kembangkan dengan menanam durian ini, tentunya tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam tentunya, agar alam ini tetap lestari. Iya, itu dia pesannya. Dan kami ucapkan terima kasih ke Mas Eko sudah diberikan waktu untuk mencicipi durian yang sangat enak ini, lokal khas dari tempatnya Mas Eko, tidak ada duanya ini dimanapun ya. Jadi kalau para pemirsa ingin menikmati durian ini silahkan mampir ke kebun durian Mas Eko Sugeng ya. Alamatnya tadi di Sidoarjo RT 1 RW 8 Ngadirejo Mojogedang Karanganyar. Baik, terima kasih Mas Eko, kami mau pamit pulang dan kalau boleh saya mau beli ini juga ini Mas ya. Ini yang besar pasti saya sudah dapat triknya dari Pak Har. Ininya besar, ini coklat, pasti ini nanti rasanya nikmat sekali. Terima kasih ya Mas ya. Ini kira-kira harga berapa ini Mas Eko? Ya itu 100-an. 100 Ini tidak mahal karena kita cari saudara dan cari rezeki. Siap, dan pasti dijamin rasanya ini sangat enak ya. Baik, saya nanti bayar dan terima kasih Mas Eko dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya dalam program Mitra Tani dan tetap ikuti kita untuk dapatkan berbagai inspirasi dalam berbudidaya tanaman di rumah dan untuk mengembangkan ekonomi kita bersama. Akhirnya saya Arifudin dan Pak Haryanto dan Mas Eko pemilik kebun durian ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas ya. Dulu Mas. Terima kasih Mas.